warga Bangli tercinta, hari ini ada yang spesial ya di studio. Nah, hari ini akan ada interaktif ya Sobat Setia bersama KPU Bangli yang sudah hadir ya di studio. Salah satu anggota KPU Kabupaten Bangli yang nantinya akan memberikan informasi menarik ya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Baiklah, langsung aja Sobat Setia, kita akan berkenalan langsung dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini ya. Baiklah, selamat sore Bapak yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mbak Nia. Iya. Iya, Gimana silakan kabarnya Pak. Mbak Nia? Baik-baik saja. Baik, Astunggare. Iya, gimana Bapak kabarnya? Baik ya, sehat ya. Astunggare baik, sehat. Harus selalu sehat Mbak Nia. Iya, Ya. betul sekali. Ya, silakan Bapak perkenalan dulu sama sahabat setia. Baik, terima kasih Mbak Nia kepada sahabat setia RPKB FM, sahabat pemilih warga Bangli semuanya. Perkenalkan saya Iwayan Sastra Puja. Saya anggota KPU Kabupaten Bangli, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Iya, keren sekali ya, luar biasa. Iya Mbak Nia, hari ini kita mau menyampaikan salah satu tahapan persiapan kita dalam menyongsong pemilu tahun 2024 nanti, yaitu pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan desa, yaitu PPK dan PPS. Ya, namun sebelumnya saya ingin mengajak kita semua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan kemudahan. Tentunya adalah untuk rencana-rencana yang sudah kita bikin ke depannya. Nah, dan secara khusus untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti. Iya, betul sekali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kepada sahabat, saya langsung aja ya, Mania. Ya. Kepada sahabat RPKB FM, sahabat pemilih warga Bangli yang saya cintai ya. Seperti informasi-informasi kami sebelumnya, bahwasanya tahapan pemilu itu sebenarnya sudah kita mulai dari tanggal 14 Juni kemarin ya, itu sudah diluncurkan oleh KPU dan sekarang kita sebenarnya berada pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Iya, padahal masih jauh sekali ya. Iya, tapi persiapannya harus persiapannya sudah mulai betul. Dari sekarang ya, boleh kita dibilang sudah persiapkan. Dari waktu ini ya Pak ya. Betul, kita sudah persiapkan itu dan kemudian hari ini kita pada masa persyaratan perbaikan verifikasi faktual perbaikan untuk partai politik peserta pemilu tahun 2024. Nah, beririsan dengan tahapan itu, kita juga sedang mempersiapkan tahapan pembentukan Badan Ad Hoc ya, penyelenggara pemilu PPK dan PPS yang nantinya akan membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu di wilayah kerjanya. Iya. Tapi sebelumnya Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak PPK ataupun Badan Ad Hoc yang Bapak maksud itu seperti apa sih Pak? Oke, Mania. PPK itu adalah panitia pemilihan kecamatan, ya, itu yang nanti akan menyelenggarakan pemilu di wilayah kecamatan. Ya. Itu jumlahnya 5 orang, ya, tetapi nanti kita dalam rekrutmen ini kita akan merekrut 10 orang ya sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang dilantik nanti dan bertugas adalah 5 orang, kemudian 5 orang lagi adalah PAW. Nah, begitu juga untuk PPS. PPS itu adalah panitia pemungutan suara yang nanti akan menyelenggarakan pemilu di tingkat desa maupun kelurahan. Nah, itu jumlahnya untuk PPK itu 10 orang. Gitu, PPK sebenarnya jumlahnya 5 orang, ya, untuk PPS 3 orang. Tetapi dalam ketentuan rekrutmen kita harus membentuk jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah kebutuhan. Agar ada calon. Iya, ada pengganti nanti siapa tahu dalam perjalanan proses tahapan ini
Ada ada hambatan-hambatan kendala, tertentu ya. ya ada hambatan yang menyebabkan kemudian anggota PPK dan PPS tidak bisa melaksanakan tugas, itu artinya harus dicarikan penggantinya, dan yang Iya. menggantikan itu adalah secara otomatis PAW. Iya. Gitu. Nah, boleh tahu Pak, untuk PPK ataupun PPS ini Hmm. tugas-tugasnya masing-masing itu apa saja sih Pak? Baik. PPK ya nanti tentunya menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Ya. Ya, baik itu menerima dan menyampaikan daftar pemilih, ya, kemudian melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang diterima dari TPS masing-masing, itu dilakukan di PPK. Nah, kemudian melakukan evaluasi dan melaporkan semua tahapan kegiatan kepada KPU, kemudian menyelenggarakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota berdasarkan ketentuan yang berlaku, ya, dan juga melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk PPK ataupun PPS ini ada syaratnya nggak sih Pak untuk mengikuti rekrutmennya? Nah, seperti apa itu Pak? Artinya apakah ASN boleh ataukah ada umur-umur tertentu yang memang harus diperhatikan gitu Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mania. Ya, dalam rangka rekrutmen Badan Ad hoc PPK dan PPS ya, ini sebenarnya kita sudah persiapkan. Jadwal juga sudah kita persiapkan ya. Nanti syaratnya yang pertama jelas adalah warga negara Indonesia. Ya, kemudian berusia paling rendah 17 tahun. 17 tahun ya, karena harus sudah memenuhi syarat sebagai pemilih gitu. Kemudian selanjutnya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tentunya dilengkapi dengan surat pernyataan nanti. Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan gitu. Kemudian mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, itu juga dengan surat pernyataan. Nah, kemudian tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan juga. Ya, dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik. Setelah itu boleh berarti Pak. Nah, berkaitan dengan tidak menjadi anggota partai politik, bagaimana kita bisa membuktikannya? Nah, itu nanti warga Bangli atau sahabat pemilih, sahabat RPKB FM yang berminat nanti menjadi anggota PPK maupun PPS, karena salah satu syaratnya adalah tidak boleh menjadi anggota partai politik. Jadi itu nanti bisa dicek melalui website Info Pemilu. Ya, di Info Pemilu itu nanti ada fitur cek keanggotaan partai politik. Nanti di sana terlihat berarti Pak? Ya, betul. Dengan memasukkan nik saja nanti sudah kelihatan di situ apakah yang bersangkutan terdaftar dalam partai politik atau tidak. Nah, ketika kemudian ditemukan ternyata yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota partai politik, karena yang bersangkutan akan menjadi calon anggota PPK maupun PPS, yaitu harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, itu silakan nanti datang ke kantor KPU Kabupaten Bangli, tentunya di alamatnya di Jalan Kusuma Yuda 43 Bangli. Ya, nanti kita bantu prosesnya di situ. Ya, nah itu. Untuk rekrutmen PPK ataupun PPS ini Pak, untuk pendidikannya nih minimal pendidikannya? Pendidikan SMA atau sederajat. Ya, sekolah menengah atas atau sederajat. Kalau biasanya sekarang SMU ya namanya ya. Itu kemudian berdomisili di wilayah kerja. Maksudnya adalah Bangli, ya? Betul. Ketika mereka ingin menjadi anggota PPK, karena PPK itu berkedudukan di ibu kota kecamatan, itu artinya yang bersangkutan harus
berdomisili di kecamatan yang Di wilayah bersangkutan. masing-masing ya. Betul. Misalkan mau jadi PPK Bangli ya domisili KTP-nya harus di Kecamatan Bangli. Nah, apabila dari Kecamatan Susut melamar di Kecamatan Bangli tidak boleh berarti Nah, ya? itu tidak boleh. Iya. Ya, karena itu di luar domisili, Iya. karena harus berada di wilayah kerja. Tentunya akan mempermudah proses Betul tugas-tugas itu. gitu ya, Termasuk Pak ya. juga yang di desa, ya harus Iya. berdomisili di desa yang Karena bersangkutan. mereka yang tahu keadaan di sana ya. Betul gitu. Mm-mm. Nah, kemudian selanjutnya mampu secara jasmani dan rohani. Nah, itu kemudian bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, itu dengan surat pernyataan ya. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu dengan surat pernyataan juga. Nah, kalau pemilu nih saya dengar kan boleh apabila umurnya kurang dari 17 tahun tetapi sudah boleh mengikuti pemilihan umum gitu ya, ataupun sudah memilih. Nah, kalau untuk perekrutan PPK ataupun PPS ini Pak, apabila orang tersebut sudah menikah tetapi umurnya belum mencukupi 17 tahun, nah gimana nih, Pak? Betul. Apakah boleh atau tidak nih? Oke. Kalau syarat pemilih kan ya seperti yang disampaikan Mbak Nia, walaupun belum 17 tahun, kalau sudah kawin atau pernah kawin, nah itu kan boleh. Ya, karena itu syarat pemilih ya memang begitu. Umur 17 tahun sudah kawin atau sudah pernah kawin. Nah, tetapi dalam persyaratan menjadi anggota PPK maupun PPS ini ditentukan jelas umurnya paling kurang 17 tahun gitu. Ya, berarti harus 17 minimal. Iya. Kalau belum 17 ya. walaupun sudah kawin ya belum boleh. Iya. Beda dengan ya, betul. mengikuti pemilihan umum ya. Artinya beda dengan persyaratan sebagai pemilih gitu. Iya. Nah, untuk syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan lainnya itu apa saja lagi nih Pak? Selain umur, pendidikan, nah apa yang perlu disiapkan lagi selain yang sudah dijelaskan tadi? Ya itu tadi, artinya sebagai warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP elektronik, jelas itu. Kemudian berusia 17 tahun juga KTP elektronik. Kalau pendidikan ya jelas ijazah terakhir, ya itu. Terus mampu secara jasmani dan rohani, ya itu jelas surat keterangan sehat. Nah itu surat pernyataan kesehatan, itu saja sih. Kalau umur ya sudah dibuktikan dengan KTP. Nah, untuk proses rekrutmennya nih Pak, nih melalui tahapan apa saja nih? Apakah melalui tes tulis ataukah wawancara seperti itu Pak? Silakan. Oke. Untuk pembentukan ataupun rekrutmen Badan Ad Hoc sekarang di pemilu tahun 2024 ini ya kita menawarkan proses sebenarnya kemudahan sih. Warga Bangli ataupun sahabat pemilih sudah bisa mendaftarkan dirinya itu dari rumah. Karena kita menggunakan aplikasi. Secara online berarti. Secara online. Nanti warga Bangli ataupun sahabat pemilih yang berminat berpartisipasi menjadi anggota PPK dan PPS cukup mengunjungi website siakba.kpu.go.id. Ya, di situ nanti sahabat pemilih, sahabat RPK-BFM ataupun warga Bangli yang sudah memenuhi syarat ya. Setelah mengunjungi website kita nanti di situ diminta mengisi identitas terlebih dahulu ya. Yang pertama itu nama, kemudian nomor KTP atau NIK ya, kemudian nomor telepon dan alamat email. Nah, ini artinya bagi warga Bangli yang nanti mau menjadi anggota PPK maupun PPS harus punya alamat email yang aktif. Ya, karena apa? Nanti aplikasi itu akan disampaikan oleh operator kita di KPU melalui email yang bersangkutan. Itu. Nah, setelah aplikasi itu kita sampaikan berarti nanti yang bersangkutan bisa melakukan aktivasi. Itu. Jadi syaratnya harus punya email. Iya. Gitu. Nah, untuk PPK dan juga PPS ini nih Pak,
tadi sudah dijelaskan yang mengikuti ini harus berdomisili di tempat itu gitu ya Pak ya. Nah, Betul. apabila ada yang mungkin sudah menikah gitu Pak, tapi mungkin masa remajanya nih kalau ada perempuan gitu yang masa remajanya berdomisili di kecamatan A misalkan nih. Nah, apabila sudah pernah melakukan perkawinan tetapi sudah bercerai nih Pak nih. Apakah boleh melamar di domisili yang di tempat remaja itu Pak? Ya, kembali tadi seperti yang saya sampaikan, berdomisili di wilayah kerja. Yang Walaupun misalkan dia anggap saja nih, dia awalnya berdomisili di kecamatan A, kemudian kawin di kecamatan B, ya. Semasih dia kawin itu ya domisilinya di kecamatan B, itu artinya dia hanya boleh menjadi PPK di kecamatan B. Yang penting domisili. Ya, domisili. Berdomisili di ya tempat dimanapun yang lain misalkan gitu ya. yang kita cari adalah domisilinya terakhir pada saat dia melamar menjadi PPK. Nah, kemudian ngomongin masalah perempuan nih Mbak Nia. Kita berharap sih, karena sesuai dengan regulasi ya, dalam rekrutmen Badan Ad Hoc PPK dan PPS ini kita memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Jadi kita harapkan memang partisipasi perempuan untuk ikut serta ya berpartisipasi aktif dengan menjadi penyelenggara pemilu di Badan Ad Hoc PPK maupun PPS. Ya. Nah, untuk syaratnya yang perempuan bagaimana Pak? Sama? Oh, sama. Syaratnya sama. Ya, sama. Cuma nanti kita prioritaskan untuk yang keterwakilan 30%-nya. Iya. Nah, ayo silakan yang perempuan-perempuan maju dong, ya jangan kalah sama laki-laki. Iya, saya bahkan mengupayakan nanti adalah beberapa PPS atau PPK ya di satu kecamatan itu semuanya perempuan, malah bagus itu. Atau KPPS lah, di beberapa TPS itu KPPS-nya semua perempuan, kemudian petugas pengamanan TPS-nya perempuan. Nanti kita upayakan juga kerjasama dengan partai politik nanti untuk saksinya biar diberikan saksi yang perempuan juga. Panwasnya perempuan juga gitu. Harapannya begitu. Artinya bagaimana kita meningkatkan kesamaan gender. Kesamaan gender, kemudian partisipasi perempuan juga itu. Oke Pak, keren sekali ya. Tapi kita istirahat sejenak ya Pak ya. Baik, kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini. Sobat Setia PKB dan warga Bangli tercinta, goyang dumang ya. Sudah berlalu ke tengah ruang dengar Anda Sobat Setia. Dan kita lanjut lagi ya, masih bersama Bapak Wayan Sastra Puja ya, Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Wow, banyak sekali kerjaannya sepertinya ya Pak ya. Melihat dari divisinya itu. Oke, karena Bapak, ada beberapa yang berhubungan memang sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat, ya itu memang berkaitan dia. Termasuk SDM juga. Betul. Ya. Kita juga memang harus mempersiapkan kualitas SDM yang benar-benar harus bisa diandalkan ya Pak ya. Baiklah Bapak, yang ingin saya tanyakan lagi nih, PPK dan juga PPS ini kan bagian daripada badan ad hoc nih. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, biar masyarakat juga paham. Nah, ad hoc itu seperti apa gitu ya Pak pengertiannya? Silakan Pak. Baik Mbak Nia, kenapa disebut badan ad hoc? Ad hoc itu kan sifatnya sementara, ya sesuai dengan tahapan. Nah, dia akan bekerja selama tahapan. Nah, jadi karena badan ad hoc ini kita bentuk namanya adalah badan ad hoc penyelenggara pemilu, ya di tingkat PPK dan PPS, itu artinya badan ad hoc ini akan bekerja selama tahapan pemilu. Itu. Jadi kalau untuk pemilu tahun 2024 ini masa kerja badan ad hoc PPK dan PPS itu selama 15 bulan Mbak Nia. Ya, 15 bulan sesuai dengan tahapan pemilu kita nanti sampai selesai. Nah, kemudian perlu juga saya informasikan bahwa nanti di tahun 2024 selain kita menyelenggarakan pemilu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan. Itu
Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak, antara pemilu dan pemilihan ini. Barangkali ada masyarakat yang bingung nih, apa sih kenapa harus ada pemilu dan juga pemilihan? Nah, betul, bedanya betul. di mana nih Pak? Betul, begini Mbak Nia. Kita kan sering menyebutnya begitu, pemilu dan pemilihan. Iya. Nah, kalau pemilu itu sama dengan penyelenggaraan kita yang 2019 kemarin, pemilihan umum, yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi pada pemilu nanti kita masih sama dengan penyelenggaraan pemilu 2019, memilih 5 lembaga secara bersamaan. Ya, secara otomatis nanti pemilih akan mendapatkan 5 surat suara yang akan dicoblos nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian pemilihan itu adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, sesuai dengan jadwal maupun regulasi tentang pemilihan, itu akan dilaksanakan di bulan November 2024. Hanya saja tanggalnya belum ditetapkan gitu. Jadi bulannya sudah berbeda. Ya, bulannya berbeda walaupun di tahun yang sama 2024, tapi bulannya berbeda karena pemilu kita laksanakan di tanggal 14 Februari 2024, kemudian pemilihan di bulan November 2024. Nah, kalau pemilihan ini biasanya kalau dulu pernah disebut sebagai pilkada. Nah, itu pilkada kita. Hanya saja pada tahun 2024 ini ada keserentakan, ya, ada keserentakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota secara nasional. Iya. Itu kalau serentak. Dulu perbedaannya kalau gubernur ya gubernur aja gitu ya. Iya. Biasanya seperti yang kemarin kan 2015 kita pilkada, 2015 pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, kemudian 2018 pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, kemudian 2020 kembali pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, secara regulasi sebenarnya 2023 ini kita kembali memilih gubernur dan wakil gubernur. Seharusnya kalau dari periode itu. Nah, sekarang diupayakan adanya keserentakan. Ya, keserentakan antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak nasional. Ya, Indonesia ini bersamaan sekarang. Ya, pelaksanaannya. Kalau dulu itu pernah disebut serentak, tetapi tidak semua di seluruh Indonesia, paling sebagian. Nah, tapi sekarang semua di seluruh Indonesia itu dipilih secara serentak. Itu Mbak Nia. Tugas-tugasnya juga semakin lebih berat lagi ya Pak. Betul. Ya, dari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi sekarang kita kan dalam tahapan pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu. Nah, kemudian masa kerjanya kan sudah saya sampaikan tadi, ya, selama 15 bulan. Nah, kemudian untuk pemilihan itu ada lagi badan ad hoc kita. Itu masa kerjanya 9 bulan. Ya, kemungkinan bisa badan ad hoc penyelenggara pemilu mungkin kita tetapkan lagi atau kita lakukan lagi seleksi terbuka. Secara berkelangsungan atau kemungkinan nanti ada seleksi terbuka lagi. Ya, karena kebetulan tahapan pemilu dengan pemilihan itu ada yang beririsan. Jadi karena pemilunya dilaksanakan hari hanya di bulan Februari, kemudian pemilihannya di bulan November, jadi kita belum selesai tahapan pemilu sudah masuk pada tahapan pemilihan. Ya, itu artinya ada tahapan yang beririsan. Barangkali nanti penyelenggara ad hoc-nya juga masih orang yang sama. Jadi PPK pemilu nanti langsung sebagai PPK pemilihan, atau kemungkinan kita akan lakukan
seleksi kembali sesuai dengan regulasi nanti. Ya. Gitu. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ini masih menarik loh kalau menurut Hmm. saya. Sekarang ini Bapak pengennya biar nanti untuk PPK dan juga untuk PPS gitu ya, kebanyakan perempuan gitu ya. Nah, Gitu. alasannya itu kenapa sih harus perempuan? Kalau Bapak lebih memilih perempuan itu lebih banyak, itu alasannya apa sih Pak? Begini, karena dari evaluasi kita setiap periode pemilu maupun pemilihan, ya, partisipasi pemilih perempuan itu selalu di bawah laki-laki. Saya nggak tahu kenapa. Iya. Nah, mungkin kalau dari sisi jumlah sih iya. Mungkin jumlah pemilih perempuan itu lebih rata-rata di setiap wilayah itu lebih sedikit dari laki-laki. Walaupun tidak semua, ada juga yang memang jumlahnya lebih banyak. Nah, tapi ketika kita menghitung partisipasi, selisihnya signifikan. Ya, perbedaannya signifikan antara partisipasi perempuan dan laki-laki. Padahal kalau dari sisi keterlibatan, ya, kita mengharapkan semuanya sama. Ya, seperti yang disampaikan kesamaan gender. Ya, kita juga mengharapkan partisipasi perempuan ya minimal samalah dengan partisipasi laki-laki. Kalau bisa sih lebih gitu. Nah, karena apa pertimbangannya kan? Kalau nalurinya perempuan itu biasanya kan lebih tepat. Lembut, gitu ya. Dalam menentukan pilihan itu biasanya perempuan lebih cerdas ya. Menggambarkan seorang ibu biasanya ya Pak ya. Kalau perempuan itu biasanya ya pakai hati lah. Kalau dalam memilih itu ya mau siapa juga yang ngasih tahu kalau bukan pilihannya dia ya nggak usah dipilih gitu biasanya. Nah, makanya kita harapkan perempuan terlibat aktif lah dalam penyelenggaraan pemilu ini, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara pemilu. Ya, kita upayakan nanti kalau misalkan harapan saya terwujud ya misalkan di salah satu PPK, PPS maupun KPPS itu semuanya bisa perempuan ya itu keren ya, Pak ya. menjadi terobosan baru nih di KPU Bangli. Gitu. Nah, selama ini apakah ada kendala-kendala yang Bapak hadapi nih untuk persiapan perekrutan PPK maupun PPS ini? Biasanya kendalanya apa sih Pak? Baik Mania. Pertama yang pasti itu niat. Ya, niat dari pelamar ya? Ya, sahabat pemilih yang berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu itu kurang. Saya juga nggak tahu masalahnya apa. Mungkin karena pertimbangan pendapatan barangkali, atau mungkin enggan untuk memulai ya, karena mungkin belum tahu tugasnya apa sih, berat kayaknya ini dan sebagainya kan. Pemahaman masyarakat. Betul, makanya kita selalu lakukan sosialisasi itu biar warga Bangli paham dulu, sahabat pemilih paham dulu sebenarnya pemilu itu apa sih untungnya. Kemudian kalau jadi penyelenggara seperti apa. Nah, itu kan juga bagian dari partisipasi masyarakat kan. Karena terkait dengan kesiapan juga ya Pak ya. Betul, itu kan hak kita semua juga. Iya, betul. Di samping itu juga ya menyita waktu juga ya Pak ya. Memang. Tidak mengenal hari libur gitu ya. Karena kalau penyelenggara pemilu ditanya itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak, kita nggak bisa bilang. Karena kita pedomannya hari kalender Mania. Kalau hari kalender itu kan tidak mengenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua hari kerja buat kita. Ya, tetapi kan tentunya tidak saklek seperti itu. Karena orientasi kita adalah menyelesaikan setiap tahapan itu. Dengan baik tentunya. Betul, sesuai dengan target, sesuai dengan deadline. Ya, misalkan seperti tahapan pemutakhiran data pemilih, misalkan ada dalam rentang waktu sekian bulan harus selesai ya, kita harus selesai di hari itu. Gitu. Misalkan kan ya tidak mesti misalkan harus siang malam dan sebagainya, kerja enggak juga sih. Yang penting kerjaan sudah terselesaikan. Iya betul, yang penting kan selesai dan bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya mungkin biasanya ya paling mendekati deadline lah. Yang bisa sampai malam dan sebagainya karena kita mengejar harus selesai. Iya. Gitu.
Nah, Pak, Ya. waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Mm-mm. Nah, mungkin Berapa? sebelum Oh. closing, ada yang mau disampaikan lagi Ini nih? juga Ah, sebagai bahan pertimbangan ya, karena mm, tadi Mbak Nia juga sempat menanyakan apa sih kendalanya dalam rekrutmen badan ad hoc. Ya, mm, karena tadi kan menurut pengamatan saya dari penyelenggaraan sebelumnya, biasanya niat, kemudian informasi yang ditangkap, terbatas didapatkan oleh ya, masyarakat ya barangkali karena biasanya kita kan mengoptimalkan informasi itu melalui media iya, sosial ya. Terkadang ada masyarakat yang memang enggan mengakses media sosial kita. iya. Tapi sebenarnya masyarakat butuh informasi yang banyak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Yang Makanya akurat iya tentunya ya, betul, saya berharap ya janganlah enggan-enggan untuk mengunjungi website. websitenya KPU Bangli, kemudian mengunjungi media sosial KPU Bangli ya. Karena Nanti ketika karena menggali informasi dari orang yang salah betul, bakalan iya. Biar tidak beradu nanti juga. salah informasi Iya, menjadi hoak betul. nantinya, Iya, gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan, eee, apa, membangkitkan kesadaran, masyarakat. sahabat pemilih ya, warga Mm, masyarakat untuk ikut serta menjadi penyelenggara pemilu ya. Sebenarnya kalau pendapatan sekarang sudah lumayan sih, Mania, iya, ya. Boleh dikatakan itu sesuai, standar lah. iya, Untuk sesuai ukuran harapan ya. penyelenggara pemilu, Mm-mm. untuk PPK sekarang, ketuanya udah dapat 2.500.000 ya, lumayan Wow. lah. Anggotanya dapat 2.200.000. Nah, kemudian masa kerjanya juga panjang, 15 bulan Iya, untuk pemilu dan 9 bulan untuk pemilihan. Nah, lumayan kemudian ya Pak ya. untuk PPS sekarang ketuanya 1.500.000. Sudah tidak seperti dulu. Heeh, Tentunya sih. beban kerjanya juga dong Pak Betul. ya. Kita Mm-mm. sudah pertimbangkan kok beban kerja mereka. Mm-mm. Nah, dan kita juga sudah antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, makanya KPU sekarang merencanakan ada santunan kecelakaan kerja. Semoga tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan dilancarkan gitu ya Pak ya. Ya, Tidak tapi itu kan terjadi halangan mengantisipasi apapun. kemungkinan yang terjadi, Mbak Nia. Oke. Itu. Oke, sebelum closing Pak, Mm-mm. mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan tahapan pemilu ataupun perekrutan PPK ataupun PPS ini. Silakan Bapak. Baik, Mbak Nia. Mm-mm. Saya ingin mengajak masyarakat Bangli menghitung hari pemungutan suara mulai dari sekarang itu sudah tinggal 454 hari lagi. Mm-mm. Ya, jadi saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat, ayo bersama-sama kita sukseskan penyelenggaraan pemilu. Mm-mm. Ya, mari berpartisipasi aktif, baik itu sebagai pemilih dengan mengecek dirinya apakah sudah terdaftar di daftar pemilih. Iya. Nah, kemudian ikut juga mengawasi setiap tahapannya, ya. Pastikan bahwa tahapan yang sedang berjalan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu itu memang sudah berjalan sesuai dengan regulasi. Nah, kemudian salah satunya ya ikut serta menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc, baik itu PPK, PPS, KPPS, Pantarlih. Masih banyak Iya, ternyata ya Pak ya. masih banyak. Mm-mm. Kesempatan kepada kita semua ya untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu Betul. tahun 2024 nanti. Yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Iya, tanggal Mudah-mudahan 14 lancar Februari ya. 2024 Hari Iya. Kasih Sayang ya, semoga nanti apa Bertepatan dengan hari itu uh, tidak ada iya kekacauan-kekacauan betul. seperti itu ya Pak. Artinya Ada kita memilih stabilitas semua. pemimpin dengan kasih sayang. Iya, Gitu. betul. Oke Pak, terima kasih nih atas informasinya. Tentunya masyarakat sudah mendengarkan dan mungkin dari sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk mengikuti perekrutan PPK ataupun PPS yang akan Betul ya. diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangli. Dan jadwalnya juga ini Ya, biar saya nggak lupa ya, Man iya, ya. Ini betul, biar betul, betul. warga Bangli bisa bersiap-siap ya. Rekrutmen PPK dan PPS ini sudah kita akan mulai nanti di tanggal 20 November ini, Man ya. Ya, di tanggal 20 November. Sudah dekat. Ya, itu Oke. kita umumkan dan sudah boleh langsung melakukan pendaftaran melalui aplikasi. Ya, aplikasinya sekali lagi saya sampaikan itu silakan dikunjungi website siakba.kpu.go.id. Sekali lagi siakba.kpu.go.id. Dan kalau misalkan warga Bangli ada kendala, baik itu kendala jaringan maupun kendala akses, ya,
boleh juga datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bangli di alamat Jalan Kusuma Yuda nomor 43 Bangli. Ya, bisa langsung bertanya ya. Iya, sama betul. Dan petugas kita ya, Pak, bisa ya. bantu di situ pendaftarannya. Iya. Oke, Bapak. Terima kasih nih Pak sudah berbagi informasi. Sama-sama Mania. Ya, mudah-mudahan masyarakat mulai terbuka nih. Betul, itu harapan kita. Iya, benar sekali, dan mulai bersiap-siap nih untuk mengikuti rekrut ini ya Pak ya, terutama para perempuan yang tadinya mungkin ada rasa malu ataupun masih awam berkaitan dengan hal-hal yang sudah dibicarakan tadi ya. Mudah-mudahan sekarang sudah terbuka dan sudah termotivasi untuk mengikuti perekrutan ini. Baik, terima kasih Bapak. Dan baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itulah bincang-bincang saya ya selama kurang lebih 1 jam bersama Bapak Wayan Sastra Puja ya, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM yang berada di KPU Kabupaten Bangli. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda terutama masyarakat yang mungkin ya saat ini sedang ingin bekerja ataupun ikut berpartisipasi menjadi seorang penyelenggara pemilu ya. Silakan Anda mendaftarkan diri ya di website yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sastra Puja, dan juga kalau Anda masih ragu-ragu seperti itu ya, Anda bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bangli. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, tak terasa juga 2 jam sudah dia menemani Anda di ajangnya Dendang Ria di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang dia sampaikan untuk Anda bermanfaat dan juga bisa menghibur Anda, dan tetap semangat bagi Anda Sobat Setia walaupun cuacanya sekarang memang masih terbilang ekstrim. Sebelum dia pamit dari Anda semua ya Sobat Setia, tak lupa nih mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada hal-hal yang tak berkenan di hati Anda. Tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli, dan dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali, dia yang bertugas mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan ingat selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.